Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang solih dan solihah, yang saya cintai dan saya banggakan. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang etika komunikasi yang islami di semester ganjil tahun pelajaran 2025-2026. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi etika komunikasi islami khususnya dalam menyampaikan informasi yang benar atau tabayun, menggunakan bahasa yang santun, dan merespon dengan kalimat thayyibah dengan benar. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian mungkin pernah mengalami berselisih paham dengan teman, sahabat, ataupun orang tua. Mengapa itu bisa terjadi? Hal ini bisa disebabkan karena penafsiran mereka yang berbeda, ataupun prinsip pemikiran yang berbeda juga. Apabila kesalahpahaman ini dibiarkan, akan menjadi pemicu konflik yang berkepanjangan. Beberapa etika berkomunikasi yang didasarkan pada ajaran Islam. Yang pertama, berbicara atau menyampaikan informasi yang benar. Yang kedua, menggunakan bahasa yang santun. Dan yang ketiga, memberikan respon dengan kata-kata yang baik. Oke, yang pertama, berbicara atau menyampaikan informasi yang benar. Saat berbicara dengan orang lain, kita dituntut untuk berkata yang benar. Komunikasi bisa dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial. Dalam menyampaikan informasi kepada orang lain, baik yang langsung ataupun melalui media sosial, harus dilakukan dengan benar, tidak merekayasa atau memanipulasi fakta sebenarnya. Adapun dalil tentang menjauhi kata-kata dusta, Bismillahirrahmanirrahim. Wajtanibu qaulaz zur, yang artinya dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Quran surat Al-Hajj ayat 30. Menjauhi perkataan dusta merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi hendaknya kita menghindari menyebarkan berita bohong atau hoax. Perilaku hoax atau berita bohong sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, yakni beliau mendapatkan berita bohong dari iblis sehingga akhirnya dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala dari surga. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi hendaknya tidak menyebarkan berita bohong. Demikian pula di media sosial, sebaiknya kita menahan diri untuk langsung menyebarkan atau share berita kepada orang lain apabila kebenarannya belum dapat kita pertanggungjawabkan. Adapun dalil tentang pentingnya tabayun, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Yang kedua, menggunakan bahasa yang santun. Dalam berkomunikasi, bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang santun, baik komunikasi secara langsung maupun melalui media sosial. Santun dalam berkomunikasi adalah salah satu cara kita menghormati kepada orang lain. Menggunakan bahasa yang santun sangat penting untuk dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan dapat dimulai dari orang-orang terdekat, dimulai dari hal yang sederhana, misalnya sopan santun dalam menyapa saat bertemu seseorang, sampai dengan sopan santun dalam berkomunikasi di media sosial. Adapun dalil tentang berkata santun, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu linnasi husna, yang artinya serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Etika komunikasi secara islami di media sosial. Yang pertama, mulai dengan sapaan dan salam. Yang kedua, perkenalkan diri bila baru pertama kali chatting dengannya.
Yang ketiga, gunakan kata-kata yang tepat dan santun. Yang keempat, ucapkan maaf ketika menyampaikan ide sebagai kerendahan hati. Yang kelima, hargai privasi orang lain. Yang keenam, hindari memosting atau memberi komentar yang berisi hasutan yang menyebabkan ketersinggungan orang lain. Yang ketujuh, akhiri dengan berterima kasih dan ucapkan salam. Yang ketiga, memberikan respon dengan kata-kata yang baik. Sering kita mendengar ungkapan orang lain yang tidak pantas diucapkan. Atau juga kalian pernah membaca tulisan di media sosial yang tidak atau kurang sopan. Dalam ajaran Islam, hal tersebut telah diberikan rambu-rambunya. Ketika kalian heran, takjub, marah, terkejut, terkena prank, dan sebagainya, seharusnya merespon dengan kata-kata yang lebih baik. Misalnya dengan perkataan yang baik atau kalimat thayyibah. Kelebihan dari kalimat thayyibah ini, kata-katanya indah, enak didengar, ketika diucapkan mendatangkan pahala, serta merupakan kata-kata yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kalimat thayyibah dalam komunikasi langsung atau di media sosial. Yang pertama, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan atau dituliskan sebagai pembuka pada saat menuliskan berita atau pesan kepada orang lain. Yang kedua, tasbih. Subhanallah. Diucapkan atau dituliskan ketika kagum atau heran terhadap sesuatu atau ketika mendengar atau melihat sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Masya Allah. Diucapkan atau dituliskan ketika melihat sesuatu yang indah atau rasa kagum. Yang keempat, Alhamdulillah. Ucapan syukur kepada Allah yang dituliskan atau diucapkan ketika mendapat rezeki, nikmat ataupun selamat dari musibah. Yang kelima, istighfar. Astaghfirullahaladzim. Dibaca atau ditulis ketika melakukan kesalahan kepada orang lain atau berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, takbir. Allahu Akbar. Dibaca atau ditulis ketika melihat atau membaca sesuatu yang mengandung kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dibaca atau ditulis ketika melihat atau membaca sesuatu yang mengandung informasi terkait kematian atau musibah. Yang keempat, bertanggung jawab. Adanya media sosial menjadikan komunikasi semakin mudah. Kalian dapat berkomunikasi kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Tapi ingat, agar komunikasi lebih bermanfaat dan berkualitas, maka lakukanlah dengan penuh tanggung jawab. Misalnya, ketika berkomunikasi dengan menggunakan media sosial, kita harus bertanggung jawab atas semua ucapan atau tulisan yang kita posting, baik status atau respon kepada orang lain, seperti like, share, follow, retweet, komen, dan sebagainya. Bentuk tanggung jawab dalam berkomunikasi bisa ditujukan kalian dengan hati-hati dalam menyampaikan atau menanggapi sesuatu kepada orang lain. Ingatlah, lidah itu sangat kecil dan ringan, tapi bisa mengangkat kalian ke derajat yang paling tinggi dan bisa juga menjatuhkan kalian ke derajat yang paling rendah. Kata bijak dari Abu Hamid Al-Ghazali. Demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.